Ini saya akan membahas tentang kerangka pertumbuhan hijau dan proses penilaian pertumbuhan hijau. Yang pertama, kerangka pertumbuhan ekonomi hijau. Menilai dampak lingkungan dan sosial dari kebijakan yang ada dan merancang intervensi untuk memungkinkan investasi dapat menjadi proyek-proyek konkret yang layak dibiayai dengan teknologi yang efisien, sumber daya inovatif, serta praktik pengelolaan terbaik demi mendukung kelestarian lingkungan dan sosial. Yang kedua, proses penilaian pertumbuhan ekonomi hijau. Menganalisis proyek atau kebijakan tertentu dan menyaringnya dan mengidentifikasi cara-cara memaksimalkan potensinya untuk memperoleh hasil pertumbuhan ekonomi hijau tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan kerangka pertumbuhan ekonomi hijau, di mana kita menilai dampak lingkungan dan sosial dari kebijakan yang ada dan merancang intervensi untuk memungkinkan investasi dapat menjadi proyek-proyek konkret yang layak dibiayai dengan teknologi yang efisien, sumber daya dan inovatif, serta praktik pengelolaan terbaik demi mendukung kelestarian lingkungan dan sosial yang ada. Baiklah, saya akan menjelaskan proses penilaian pertumbuhan ekonomi hijau. Proses tersebut berkaitan dengan menganalisis proses proyek atau kebijakan tertentu dan menyaringnya untuk identifikasi cara-cara memaksimalkan potensinya untuk memperoleh hasil ekonomi hijau tertentu. Dalam proses penilaian pertumbuhan ekonomi hijau terdapat beberapa langkah yang saya akan menjelaskan garis besarnya saja. Yang pertama itu adalah pembuatan proyek, yang kedua itu penilaian kelayakan, yang ketiga itu penilaian potensi pertumbuhan lestari. Pembuatan proyek adalah sebuah kegiatan di mana para investor atau sektor membentuk proyek atau agenda yang akan dibangun dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang ada, serta menggunakan langkah-langkah dalam membangun proyek yang berbaur pada pembangunan berkelanjutan, yaitu pada pembangunan ekonomi hijau. Yang kedua itu penilaian kelayakan. Penilaian kelayakan berkaitan erat dengan teknis proyek yang ada. Pada penilaian kelayakan ini melihat apakah proses pembangunan proyek sudah sesuai dengan pembangunan berkelanjutan ataupun dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Dan yang ketiga itu penilaian potensi dan pertumbuhan lestari, berkaitan erat dengan potensi pertumbuhan ekonomi hijau. Apakah kinerja yang telah dilakukan sudah memiliki kinerja yang baik? Jika tidak, apakah ada alternatif untuk digunakan untuk mencapai hal yang baik? Demikian. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu saya akan membawa materi mengenai peluang pertumbuhan ekonomi hijau di berbagai sektor. Nah, jadi terdapat beberapa aspek, yaitu aspek proyek yang di dalamnya terdapat pembangkitan listrik. Nah, di sini juga terdapat intervensi pertumbuhan ekonomi hijau, di mana pembangkit listrik ini yang pertama substitusi parsial batubara ke biomasa dalam pembangkit listrik. Nah, yang kedua itu pengolahan batubara, di mana gasifikasi batubara untuk pembangkitan listrik. Perkebunan kelapa sawit, di mana penerapan praktik manajemen terbaik atau best management praktik BMP. Terus ada aspek proyek jalan. Nah, di sini perluasan jalan untuk mengembangkan kawasan wisata. Dan terdapat aspek rel kereta, yang jalur kereta dialihkan mengikuti rute jalan yang ada, dan jalur kereta dikonversi untuk mengakomodasi angkutan CPO. Dan terdapat pelayanan, di mana cool ironing atau daya onshore, dan penggantian cat anti-fouling dan program pengolahan air pas. Nah, sekian materi dari kami. Terima kasih. Baik, selamat malam Bu Kiki dan teman-teman. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan menyimpulkan keseluruhan dari hasil presentasi teman-teman saya di kelompok 1, atau bisa dikatakan saya akan menyimpulkan apa yang
menjadi inti ataupun fokus permasalahan pada proses pertumbuhan ekonomi hijau dan juga penilaian ekonomi hijau. Nah, jadi proses pertumbuhan ekonomi hijau itu merupakan segala bentuk prosedur-prosedur yang harus ditepati oleh badan usaha ataupun pemilik badan usaha yang akan menjalankan usaha, tentunya yang berkaitan langsung atau menjamah langsung alam ataupun lingkungan. Nah, jadi prosedur-prosedur tersebutlah yang harus mereka penuhi untuk mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya proses penilaian ekonomi hijau. Nah, proses penilaian ekonomi hijau di sini yaitu ada sebuah evaluasi ataupun sebuah gambaran mengenai sebuah badan usaha, di mana evaluasi tersebut akan digunakan kembali oleh badan usaha ataupun mereka yang terkait dengan usaha yang melibatkan alam secara langsung untuk mengevaluasi proses ekonomi hijau yang sudah mereka jalankan. Nah, nanti hasil evaluasi ini akan dilaporkan oleh pihak-pihak terkait kepada pemerintah. Nah, pemerintah tersebutlah selanjutnya akan mengkaji apakah perusahaan ataupun badan usaha ini layak dilanjutkan. Nah, begitu saja dari kami kelompok 1. Terima kasih dan selamat malam.